Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron bi nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Baik anak-anak sekalian, kelas 5. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan siap untuk belajar. Baik, pada kesempatan kali ini kita masuk pelajaran tematik kelas 5, yaitu tema 3 tentang makanan sehat, mata pelajaran IPS. Nah, nanti depannya akan ada 3 subtema. Subtema yang pertama, bagaimana tubuh mengolah makanan sehat, menyerap, kaitannya dengan sistem pencernaan. Kemudian yang subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Subtema ketiga, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Karena ketika makanan sehat tidak mempengaruhi kegiatan manusia untuk bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Semoga bisa dipahami dan senantiasa kita mendapatkan kemudahan. Baik, untuk subtema 1, yaitu tentang bagaimana tubuh mengolah makanan, ada materi ataupun yang akan kita pelajari, yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, interaksi manusia dengan lingkungannya dibedakan menjadi 2, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam atau hidup, dan yang keduanya adalah interaksi sosial, yang mana bedanya sangat jelas. Kalau alam ataupun hidup berarti dengan selain manusia, dengan lingkungannya, bisa berupa tempat-tempat alami seperti itu. Intinya interaksi antara manusia dengan selain manusia. Sedangkan kalau interaksi sosial itu pasti antara manusia dengan manusia, bisa antara individu dengan individu, ataupun antara individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Untuk lebih jelasnya, silahkan anak-anak menyimak video berikut. Tolong diperhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPS tema 3 subtema 1, interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup atau lingkungan alam. Manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi sosial individu dengan individu. Berjabat tangan. Berjabat tangan dilakukan oleh 2 orang, yaitu individu dengan individu lainnya. Contoh berikutnya adalah bertegur sapa. Ketika bertemu dengan teman, maka kita harus bertegur sapa. Itu merupakan contoh interaksi sosial antara individu dengan individu. Berbicara dengan teman juga merupakan contoh interaksi sosial individu dengan individu. Selanjutnya adalah contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Guru yang sedang mengajar muridnya. Guru merupakan individu dan murid di dalam kelas merupakan kelompok. Jadi kegiatan belajar di kelas
ketika guru sedang mengajar muridnya merupakan contoh interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Contoh yang lainnya adalah ketika ustadz sedang melakukan ceramah atau pengajian. Contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Pertandingan sepak bola antara dua tim. Tim pertama merupakan kelompok dan tim kedua juga merupakan kelompok. Jadi, merupakan contoh interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok pada pertandingan sepak bola. Contoh berikutnya adalah pertandingan basket antara dua tim 1 dan tim 2. Interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi dengan lingkungan hidup atau lingkungan alam adalah interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contohnya gunung, sungai, rawa, dan lain-lain. Contoh interaksi dengan lingkungan alam. Petani menggarap lahan pertaniannya. Contoh yang kedua, nelayan yang mencari ikan di laut. Berikutnya adalah penduduk yang mengambil kayu sebagai hasil hutan. Tentunya secara bertanggung jawab ya, bisa dengan tebang pilih atau tebang tanam. Materi selanjutnya adalah interaksi sosial di lingkungan pasar. Tahu dong pasar? Pasti ada penjual dan pembeli. Pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Penjual dan pembeli yang ada di pasar berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam melakukan interaksi sosial diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sedangkan tenggang rasa adalah suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Demikian tadi materi IPS tema 3 subtema 1. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kita masuk kepada subtema 2, yaitu pentingnya makanan sehat bagi tubuh, yaitu mengidentifikasikan aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya dan juga aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya bangsa Indonesia. Nah, karena interaksi ataupun hubungan yang terjadi di antara sesama manusia itu akan berdampak dalam pembangunan sosial budaya masyarakat. Yaitu pembangunan itu adalah perbaikan taraf hidup kaitannya dengan sosialnya, ekonominya, dan juga spiritualnya, sehingga akan terwujud suatu bangsa, suatu masyarakat yang terpenuhi akan kebutuhannya secara normal, secara wajar, sebagaimana tujuan setiap manusia, yaitu ingin terpenuhi kebutuhan pokoknya. Maka masyarakat itu aktivitasnya sangat berdampak ke dalam upaya pembangunan sosial budaya. Kemudian subtema 3 yaitu tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat, yaitu ada hal-hal yang akan kita pelajari terkait bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan
sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Karena Indonesia itu sangat luas sekali, sangat kaya sekali, suku bangsa, kemudian adat istiadatnya dan juga kebudayaannya itu sangatlah luas, sangatlah beraneka ragam seperti itu. Sehingga dengan adanya keberagaman tadi sebagai pemersatu, sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan juga dilestarikan, sehingga akan bisa menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia secara utuh dan juga kokoh seperti itu. Nah, berikutnya silakan anak-anak menyimak video yang terkait tentang pembangunan sosial, budaya dan juga bentuk interaksi dan juga manfaatnya terhadap bangsa Indonesia secara umum. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Apa kabar adik-adik semua? Hari ini kita akan belajar tentang upaya pembangunan sosial dalam masyarakat, aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya di Indonesia, serta keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf hidup. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, negara Indonesia melakukan semua pembangunan tersebut agar masyarakat makmur dan sejahtera. Apa sih pembangunan sosial itu? Pembangunan sosial adalah segala aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Sekarang mari kita perhatikan contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Gambar tersebut merupakan kegiatan ekonomi di pasar. Nah, apa yang dapat kamu temukan di pasar selain barang-barang yang dijual? Tentunya yang dapat kita temukan di pasar yaitu adanya penjual dan pembeli. Aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada gambar tersebut yaitu interaksi jual-beli. Nah, pada interaksi jual-beli terjadi interaksi sosial dan interaksi ekonomi. Interaksi ekonomi dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup. Sekarang mari perhatikan dua gambar tersebut. Kedua kegiatan tersebut termasuk upaya menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah agar keberadaan budaya daerah tetap terjaga dan tidak hilang ditelan masa. Nah, kedua kegiatan tersebut termasuk upaya pembangunan sosial budaya. Apa sih pembangunan sosial budaya itu? Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Selanjutnya, tujuan dari pembangunan sosial budaya adalah membangun bangsa dan negara Indonesia menjadi negara maju dan modern tanpa kehilangan jati diri bangsa dan kebudayaan bangsa yang sudah ada. Nah, apakah kalian sudah mendukung pembangunan sosial budaya selama ini? Berikut merupakan contoh upaya untuk mendukung pembangunan sosial budaya. Yang pertama, dapat dilakukan dengan cara membeli produk hasil karya budaya daerah di Indonesia. Yang kedua, mempelajari kebudayaan daerah. Yang ketiga, melakukan pementasan kesenian dan budaya daerah. Yang keempat, membentuk pola pikir generasi muda agar mencintai budaya bangsa sendiri. Keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Indonesia kaya akan keragaman sosial budaya. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa, rumah adat, pakaian tradisional, senjata tradisional, makanan khas, upacara adat, dan kesenian masing-masing.
Kerjasama semua lapisan masyarakat diperlukan untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Cita-cita pembangunan nasional tersebut adalah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan sejahtera. Keragaman sosial dan budaya di Indonesia mendatangkan banyak manfaat, antara lain, yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme, yang kedua, sebagai identitas bangsa di mata internasional, yang ketiga, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga, yang keempat, dengan adanya keragaman sosial dan budaya, menjadikan ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional. Yang terakhir, sebagai sumber pengetahuan dunia.